wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya Hadi di Pusaka Keramat Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema bagaimana cara kita memilih pusaka untuk ageman kita, ya, agar supaya pusaka tersebut jatuhnya pas dengan aktivitas kita atau energi yang ada di dalam diri kita. Nah, seperti apa ulasannya? Ayo kita ikutin terus video ini sampai habis. Go! Nah, rekan-rekan semuanya, seperti yang sudah kita banyak ketahui, beredar banyak pusaka di luaran sana, baik itu yang asli maupun yang tidak asli. Nah, pusaka yang kelas A sampai yang kelas Z, ya. Nah, pusaka-pusaka ini tentu sedikit banyak mempengaruhi terhadap pemiliknya. Jadi kita sebagai, katakanlah sebagai pemilik pusaka, jikalau kita ingin memanfaatkan energi pusaka tersebut agar bisa maslahat dalam diri kita, dalam kehidupan kita, nah di sini saya akan memberikan kriteria-kriterianya. Ya. Jadi banyak pertanyaan, Pak Haji, ini saya kira-kira cocok nggak dengan pusakanya? Ini kira-kira cocok nggak energinya dengan diri saya? Ya. Jadi jangan sampai kita memahari pusaka lantas energinya nggak pas, nggak sama dengan diri kita. Ya walaupun di pusakanya sih nggak apa-apa, nggak ada ngaruhnya. Tapi kalau kita ingin memanfaatkan energinya, ya harus cari yang sinergi dengan kitanya, gitu, ya. Nah, salah satu kriterianya adalah upayakan dalam kita mencari pusaka itu yang utuh, bekas rawatan orang benar, ya, yang utuh. Kalau utuh itu kita bisa ibaratkan sebuah magnet, ya, magnet. Magnet itu kalau masih utuh kan dia punya daya tarik nih sama besi, gitu. Ketika magnetnya masih utuh, mungkin jarak segini besi tersebut kita gerakkan magnetnya atau kita buka, set, langsung narik, ya, logikanya gitu. Tapi kalau misalnya magnetnya udah pecah, tinggal sebelahnya pecah, ya, benar masih ada energinya tapi daya tariknya kan kurang kuat. Jadi yang tadinya segini kuat, kita harus lebih dekat baru cek dan nempel. Itu contohnya, ya. Jadi kalau utuh, kalau masih utuh, insya Allah energinya juga masih bagus. Dan kalau dari zaman dulu masih utuh, ya insya Allah masih bagus energinya. Ya kalau geripis, gompal dikit, wajar. Ya, yang penting masih utuh. Nah yang kedua, bicara tangguh. Tangguh ini kan kalau zaman dulu banyak kerajaan, ya, kerajaan di Nusantara ini banyak sekali. Dari awal-awal misalnya dari Jenggolo, Kediri, terus Erlangga, sampai ke Singosari, turun ke bawah lagi Majapahit, dari Sunda ada Segalu, ada Pajajaran, Tarumanegara, terus turun Demak, Pajang, sampai ke Mataram, Mangkurat, pecah dia jadi Jogja, Solo, ya, dan kerajaan Madura, kerajaan Belembangan,
Terus ada lagi keris yang dibuat juga di Tuban. Nah, masing-masing setiap era tersebut sang empu biasanya akan membuat sebuah mahakarya atau masterpiece untuk pemesan-pemesannya. Nah, jika ada salah satu pusaka tersebut nyampe sama kita, wah sangat beruntung kita. Ya, dengan dengan energinya lah. Jadi tangguh mana saja biasanya yang kalau buat saya secara energi yang canggih-canggih ya banyak, sebenarnya semua era kerajaan juga canggih gitu. Cuma kalau saya pribadi, saya biasanya mencari era-era yang dari era Hindu, masih era-era dulu Hindu, Majapahit, Pajajaran, Segaluk, yang masih kerajaan Hindu gitu, dari Belambangan. Bukan berarti era pas sudah penetrasi Islam ke sini nggak sakti, enggak. Sama kalau empunya masih ada yang dari Majapahit kan pakemnya masih dipakai. Gitu. Bukan berarti energinya kurang, cuma kalau saya pribadi itu kalau saya Madiun lagi tuh ada ya. Kan kata orang katanya energinya sakti, bener nggak sih? Kalau saya kalau belum dicobain nggak bisa ngomong, jadi harus cobain dulu ya gitu. Jadi setiap era mempunyai masterpiece-nya sendiri-sendiri dan punya ciri ataupun karakter sendiri-sendiri juga gitu rekan-rekan ya gitu. Jadi tangguhnya tangguh mana ya? Kalau tangguhnya Kamardikan misalnya, Kamardikan kan ada juga yang bikinan empu yang artinya dalam pengerjaannya tuh melakukan semacam kayak ritual tirakat sesuai dengan hajat si pemesan. Nah, itu insya Allah juga bisa ya, jadi ageman. Terus yang selanjutnya adalah ya ini terlepas konteks itu tadi, sepuh. Biasanya kalau empu zaman dulu, untuk empu yang sepuh itu kan mereka dalam hal pengerjaannya itu biasanya dititah sama raja nih gitu. Misalnya raja nyuruh bikin, kalau dia nggak nyampe bikin kan gitu. Raja kan absolute power, hukum dia yang megang. Kalau lu macam-macam sama raja ya udah. Makanya jarang empu zaman kerajaan dulu kerja nggak benar, karena resikonya itu pasti. Tapi kalau zaman sekarang nih, berapa lama kita ngerjainnya? Ya katakanlah 3 bulan, karena yang mesen banyak nih. Terlepas dari 3 bulan, emang dia kena resiko tuntutan hukum? Kan enggak. Ya maklum. Kalau zaman raja dulu, raja suruh maklum, kagak ada, ngek. Ya, itu yang membedakannya begitu. Jadi makanya kenapa kok milih yang sepuh? Salah satu alasan begitu. Jadi bener-bener dia bikin itu, jadi olah karsa, olah cipta, sampai olah heningnya dia sampai ke yang maha kuasa. Kalau kata raja, lu bikin keris harus yang sakti, bener harus sakti. Begitu dites sama raja, set begitu ke orangnya langsung godeng. Nah itu ada di keris Om Yang Jimbe ya. Set, bus, itu yang orang kena gores begitu langsung celeng, godeng. Nah kan kalau berarti itu keris berfungsi. Ditorehin ke pohon, seret, nggak nyampe nunggu sehari pohonnya langsung pada kering. Berarti itu keris terbukti sakti. Nah seperti itu contohnya. Nah, jadi kenapa memilih keris-keris sepuh? Ya nggak munafik, emang ya, kalau keris bikinan zaman dulu emang rata-rata ya esoterinya atau energinya sakti. Ya besinya aja besi pilihan, bagaimana? Besinya
pamornya, wajahnya, semua itu pilihan. Makanya orang-orang tua kita dulu itu sangat menghormati, dan menghormati maksudnya menghormati hasil karya empunya, bukan menghormati nyembah keris, bukan, menghormati karena keris tersebut benar-benar punya daya, punya energi. Nah, sebagai contoh gini, ya ini keris. Ya, siapa bilang bang itu golok? Ini keris dengan warongko ladrang. Ini keris udah dibeli, udah dimahari sama rekan subscriber yang ada di Ponorogo. Nih kerisnya. Ya ini warongko ladrang dah, nggak usah diulas dah. Kita lihat kerisnya. Ini keris ya, look 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 2 tambah 1, 13. Belum diwarangi kerisnya, masih baru dapat nih ya. Keris ini bertangguh Madiun. Kerisnya bertangguh Madiun. Ya. Bertangguh Madiun look 13. Nah, keris seperti ini biasanya bakul-bakul tuh, atau orang-orang filosofi pada ngomongnya cocok dipegang oleh pemimpin, cocok dipegang oleh aparatur ASN, oleh TNI, Polri, Pret. Semua juga cocok pegang beginian. Nggak mesti harus ASN. Lah gua pengangguran pegang beginian cocok-cocok aja. Ya, jadi ageman. Siapa aja boleh megang, tidak mesti harus pemimpin. Lah gue juga biar pengangguran gini kan pemimpin. Pemimpin apa? Pemimpin sholat, pemimpin rumah tangga gue sendiri, ya kan, pemimpin keluarga gue, anak-anak gue, gitu. Ya kalau cuma bolehnya dipegang TNI, Polri, atau ASN atau pejabat doang, ya masa gue rakyat jelata nggak boleh megang? Ya boleh lah. Ya. Yang penting sesuai dengan filosofinya. Nah, keris ini kalau diwarani itu ada pamor kerejekiannya. Pamornya kerejekian. Memang dia ini diciptakan untuk suatu hal yang wibawa sifatnya. Kewibawaan, pengayoman. Ya, kewibawaan, pengayoman, kesaktian. Makanya zaman dulu ada ceritanya tuh, ya, keris sengkelat dan condong campur berantem cepluk patah. Nah itu ada ceritanya kayak gitu. Yang bisa ngalahin keris sengkelat. Sengkelat diceritakan bahwasanya keris ini bisa untuk menangkal segala macam bahaya atau bala. Jadi yang ngaco-ngaco baik itu di diri kita maupun di dalam urusan kita, rumah tangga kita, ini insya Allah jikalau kita memiliki pusaka ini bisa dihalau. Dan banyak lagi, macam-macam lagi fungsinya. Ya, nih. Apalagi dipercayai keris dari Tangguh Madiun biasanya kuat dalam sisi esoterinya. Keris dari Tangguh Madiun biasanya kuat dari sisi esoteri. Kuat bagaimana? Ya, kuat dalam artian dia bisa membackup kalau ada sesuatu bahaya yang terjadi kepada pemiliknya. Gitu. Ya, kalau teman-teman udah peka, udah bisa merasain, gitu, ada energinya. Ya, ada energinya. Nih, mumpung saya lagi begini, yang memang bisa ngerti secara esoterik silahkan coba nih, ya, dirasa.
keris Madiun. Keris Madiun. Kenapa kok saya seneng banget keris era-era Madiun? Ya karena sangar, sama kayak Mojopahit. Sangar dalam artian energinya. Gitu. Kalau saya kan seneng nggak usah mukul, cuma ditiup aja, orang rubuh. Gitu. Ya. Nah contoh, keris ini kalau kita urusannya dagang, ya mau dijadiin ageman, ya jangan. Karena ini yang lebih ditonjolkan adalah kewibawaan. Kalau kita ngomong sama orang, biar orang itu ikut, patuh. Ya. Kalau kita misalnya sedang ada hajat, jadi pemilihan, katakanlah mau jadi pemilihan RT, pemilihan RW, atau yang lebih tinggi sampai ke pemilihan gubernur. Nah, keris ini cocok. Gitu. Ya. Jadi ini memang kelas-kelasnya untuk seseorang yang memimpin anak buah lah, supaya perkataannya itu dituruti, supaya dia bisa ngayomi. Ngayomi itu kan bisa ngegaji, bisa mensejahterakan, bisa menampung aspirasi anak buahnya, gitu. Melindungi, mensejahterakan, menggaji, mengayomi lah semua. Nah, ini model-model seperti ini Luk 13 biasanya terahnya untuk kepemimpinan, kewibawaan. Nah sekarang kalau jadi pemimpin terus orang yang gak berwibawa, ya caur, nanti akan lebih banyak dilecehkan oleh bawahan. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau orang dagang, kerisnya cocok apa? Ya, banyak, sesuai dengan hajatnya. Nanti dicek, nih yang cocok sama auranya. Terus misalnya dia katakanlah seorang seniman nih, seorang seniman kalau di mentang-mentang keris dalang mulu, bukan. Seniman ada yang nari, ada yang tukang lukis, ada yang pelawak. Seniman kan banyak, ada yang pemain film, aktor, pemain sinetron, pemain sandiwara, pemain ketoprak, macam-macam. Pokoknya yang berkaitan dengan seni. Apa yang cocok, macam-macam. Ya, ada keris keris mesem. Kalau lu jadi penari pemain ketoprak, kerisnya mesem, ya nggak, sehingga lu kelihatan orang mesem aja. Ya, mesem ini gila apa gimana? Bukan, maksudnya punya daya tarik. Aktor tuh mesem. Gitu kan, langka itu keris mesem. Ya. Nah, jadi terus apalagi misalnya pedagang, cari keris ya biar laris, dagangannya laku. Misalnya pusaka putut misalnya, putut kembar tuh, putut kembar kayak putut atu kayak. Cuma ya itu tadi harus kriterianya sepuh. Terus model-model kayak katakanlah yang public speaker, Jalak, Pandawa Cinarita. Nah, gitu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan pusaka kita. Jangan kita jadi marketing nih, sales. Ya, yang jadi agamanya Singobarong. Ya kabur. Singobarong terlalu tinggi wibawanya lah. Gue males ketemu sales itu lah, tampangnya serem. Padahal tampangnya keren, tapi aura wibawanya terlalu tinggi, ya nggak ada yang mau deket. Jadi cari pusaka yang sesuai dengan apa yang menjadi aktivitas kegiatan kita. Lagi nyari pacar lagi nih, gitu. Nyari pacar, pegang semar misalnya, atau pegang ada tuh Luk 11, saya lupa namanya, Jokowaru.
keris Jokowaru. Gitu. Jadi empu zaman dulu dia bikin keris bukan iseng-iseng, bukan iseng-iseng. Bikin keris ini enggak. Ada datang orang, empu saya punya masalah begono begini. Nah, coba empu saya didoain supaya saya lepas dari permasalahan ini. Nah, perwujudan doanya itu ya dari hasil olah karsa, olah ciptanya sang empu, memohon kepada Yang Maha Kuasa, itulah wujudnya keris zaman dulu. Nah, keris itulah yang jadi piandel atau agemannya si pemilik dulu. Nah, terus setelah pemiliknya mati kan turun kepada kita. Nah, kita udah nggak tahu tuh. Kayak tadi ini, nggak tahu ini untuk apa ini keris ini. Bagus sih, tapi gue nggak tahu fungsinya untuk apa. Cocok nggak sama gue? Nah, itulah pentingnya ya kita jadi mengetahui menayuh. Ditayuh keris itu. Kalau nggak bisa nayuh, minta tolong orang yang ngerti, tayuhin Pak, atau tayuhin Kong, atau tayuhin Mbah, tayuhin Ki. Apa keris ini cocok buat saya? Ya lo kasih rokok 2 bungkus juga udah demen ya nggak, kalau di kampung, nggak tahu di kota nih gitu ya. Jadi penting lah rekan-rekan semuanya kita mengetahui supaya keris tersebut sinergi dengan diri kita. Oke, saya rasa itu aja lah, terlalu panjang saya jadi ngoceh mulu. Ya, buat rekan-rekan yang merasa ada manfaatnya dengan ucapan saya tadi, ya saya minta kesediaannya untuk menekan tombol like. Yang baru nyampe, yang baru ngeliat lo, jangan pelit-pelit untuk menekan tombol subscribe. Ya. Terus juga ini di sharing. Kalau lu malas sharing, mencet, lu sharing secara getok tular. Lu kasih tahu, no ada orang ganteng no di Pusaka Keramat Channel ngulas masalah pekerisan. Gitu lu kasih tahu ya. Oke dah, gua nggak usah banyak ngomong dah. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahai.